adik-adik, selamat hari Minggu. Tentunya semua adik-adik hari ini dalam keadaan sehat dan sukacita ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah hari ini, adik-adik harus mempersiapkan posisi duduk yang terbaik supaya bisa mengikuti ibadah dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Dan tentunya jangan lupa juga untuk mempersiapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Yuk sama-sama kita ibadah ya. Sekarang kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini, sekolah minggu kita. Kak Keisha undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama angkat pujian setinggi-tingginya langit. Sama-sama kita katakan setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Dalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Sebenarnya kita berlari,
Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Tadi kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Nah, saatnya kita mau duduk diam. Kita mau duduk manis, kita mau buka hati kita, telinga kita, dan kita mau duduk manis mendengarkan firman Tuhan. Ayo, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat tangan. Siap, Kak? Yes. Oke, semuanya duduk manis ya. Kali ini Kak Erni mau cerita tentang mengampuni. Ingat lagu ini enggak? Kasih itu memaafkan. Kasih itu tak pernah dendam. Tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan. Tidak hanya 3 kali, bukan pula hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Wih, betul. Kasih itu memaafkan. Pernah nggak kalian kayaknya saking keselnya sampai susah banget untuk memaafkan? Karena hal yang sangat susah dilakukan oleh orang itu mengampuni loh. Nah, kalian pernah nggak misalnya dijahilin? Kayaknya pernah deh dulu itu pas lagi sekolah minggu. Terus ada yang ngumpetin sendalnya sampai pulang-pulang nggak bisa pakai sepatu atau sepatu waktu itu pakai sepatu karena sepatunya diumpetin. Ya, ternyata ada teman yang jahil sampai kesel, marah. Nah, boleh nggak kita marah? Boleh nggak kita dendam? Bisa nggak mengampuni? Padahal kita udah dikerjain banget. Sampai kita pulang nggak pakai sepatu, kita nyeker. Kesel? Bisa memaafkan? Susah kan? Nah, tapi tadi Kak Erin tanya, kasih itu memaafkan. Artinya bagaimana? Bahwa tanpa adanya kasih, kita tidak bisa memaafkan ya. Yang berarti barang siapa tidak memiliki kasih, ia tidak dapat mengampuni, tidak dapat memaafkan. Ya, artinya kalau kita tidak memiliki kasih yang adalah Allah di hati kita, maka kita tidak bisa memaafkan. Ini ada di 1 Yohanes 4 ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah itu kasih. Jadi kasih itu Allah sendiri. Jadi kalau kita tidak memiliki kasih, kita susah untuk memaafkan. Ya kan? Berarti kita tidak mengenal Allah karena Allah itu adalah kasih. Nah, bagaimana kita bisa mengampuni? Bagaimana kita bisa mengampuni? 1. Miliki kasih Tuhan yang tidak pernah berubah. Kok kasih Tuhan tidak pernah berubah? Bagaimana itu maksudnya? Ya, di dalam dalam Lukas 23 ayat 33 sampai 34. Ya. Lukas 23 ayat 33 sampai 34b sampai 34b aja. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorang, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kak Erni ulangi ya. Lukas 23 ayat 33 sampai 34b. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorang,
mereka menyalibkan Yesus di situ. Dan juga kedua penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dalam ayat ini, Yesus memintakan pengampunan kepada Bapa atas dosa-dosa manusia. Nah, apa sih yang diperbuat oleh mereka-mereka yang berdosa? Tuhan Yesus waktu itu yang mau disalibkan dicaci dulu, dihina, diludahin, ya kan? Tapi saat di kayu salib tadi di ayat Lukas 23 ayat 33 sampai 34b, itu Tuhan Yesus mau malah memintakan pengampunan kepada Bapa atas dosa-dosa manusia. Jadi, tadi kenapa miliki kasih Tuhan yang tidak pernah berubah? Kasih Tuhan tidak berubah walaupun dia, Yesus maksudnya, disakiti, dihina, dicaci, diludahi, bahkan disalib. Tuhan Yesus malah memintakan pengampunan, coba. Ya kan? Artinya tidak berubah itu keadaan yang membuat dia sampai merasa kayak sakit. Kalau misalnya secara daging, secara manusia kan mungkin kayak kalian tadi diumpetin sendalnya. Gimana? Kan kesel, marah. Sama seandainya waktu itu misalnya Yesus gini, aku udah dicaci. Tapi ternyata Yesus ini malah memintakan pengampunan. Ya kan? Memintakan pengampunan kepada Bapa atas dosa-dosa mereka. Wow, luar biasa. Tadi Kak bilang, karena apa? Allah itu kasih. Dan bahkan Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mendoakan dan memberkati musuh-musuh kita atau orang yang menyakiti kita. Tuh, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita loh adik-adik. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mendoakan dan bahkan memberkati orang yang mungkin bikin kesal kita, atau yang bikin jengkel, atau yang tadi ngumpetin sendal. Bener nggak? Ada, coba sekarang buka Roma 12 ayat 14. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Nah, ini Tuhan Yesus sendiri mengajarkan. Tuhan Yesus mengajarkan dendam enggak? Enggak kan? Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk membalas. Dia udah ngumpetin sendal, nanti aku gantian umpetin. Boleh enggak? Enggak boleh. Atau malah gini, kita kalau ngelihat teman kita yang kesel, yang udah nyakitin kita atau ganggu kita, lihat, awas ya nanti aku nggak mau berteman sama dia. Boleh nggak? Enggak boleh. Kan tadi dibilang dalam Roma 12 ayat 14. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Di dalam Roma 12 ayat 17 juga dikatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Tuh, benar nggak adik-adik? Tuhan Yesus tidak mengajarkan kita untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jadi kalau ada yang nyakitin kita nih, atau jahilin kita harus tetap dengan kasih. Kan tadi Allah itu kasih. Ya kan? Jadi milikilah kasih Tuhan yang tidak pernah berubah walaupun ada orang yang nyakitin kita ataupun dengan keadaan yang sangat membuat kita jadi kesel. Tapi kalau kita memiliki kasih itu, maka kita bisa memaafkan, kita bisa mengampuni. Ingat kan tadi 1 Yohanes 4 ayat 8, barang siapa
tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah itu kasih. Jadi kita harus memiliki kasih itu sendiri dalam hati kita. Oke adik-adik. Nah, jadi Tuhan Yesus adalah alasan kita untuk diampuni dan mampu memaafkan orang lain. Tuhan Yesus adalah alasan kita diampuni dan mampu memaafkan orang lain. Setiap manusia, setiap kita nih adik-adik rentan akan kesalahan. Karena apa? Kadang-kadang kita juga bisa berbuat salah atau tanpa sengaja kita menyakiti teman, ya kan? Atau teman menyakiti kita, atau mungkin kita pernah dibikin kecewa sama mama papa. Tapi justru karena Tuhan Yesus inilah kita diampuni dan mampu memaafkan orang lain. Ya. Jadi milikilah kasih itu di hati kita. Oke? Sekarang poin kedua. Tadi poin pertama, miliki kasih Tuhan yang tidak pernah berubah. Ya. Nah, dengan begitu kita dengan memiliki kasih Tuhan di hati kita, maka kita mampu untuk memaafkan. Poin kedua, tidak simpan kesalahan orang lain. Yang artinya buang dendam dan ganti dengan kasih, dengan mengasihi. Oke? Buang dendam dan ganti dengan mengasihi. Oke. Di sini Kak Erni mau cerita tentang yang Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Tentang apa ini? Tentang orang Samaria yang baik hati. Di sini Kak Erni singkat aja ya. Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Nanti kalian coba yang besar-besar bisa baca cepat ya. Itu tentang orang Samaria yang baik hati. Di sini dikatakan ada seorang yang dalam perjalanan, ya kan, dari perjalanan jauh. Nah, orang ini tiba-tiba dirampok habis-habisan. Dirampok habis-habisan banget. Sampai udah dirampok, dipukulin, dia terkapar, nggak berdaya. Terus yang lewat pertama, seorang imam. Mungkin imam ini kan dia juga mengenal akan Tuhan dong, rajin ke gereja. Tapi mungkin saat itu dia juga berjaga-jaga. Mungkin dia berpikir, oh iya ya, aduh jangan-jangan ini pura-pura mati atau nanti aku malah diserang. Makanya imam ini pergi. Dia menghindar, tidak mau nolong. Yang kedua, seorang Lewi. Dia juga gitu, dia cuma lewat terus. Dia mungkin saat itu dia buru-buru pengen pelayanan, jadi juga dia lewatin lagi. Nah, yang ketiga ini seorang Samaria. Seorang Samaria ini dia malah menolong orang Yahudi ini. Padahal orang Yahudi konon itu dia tidak suka dengan orang Samaria. Ya tidak suka aja lah pokoknya ya nanti. Jadi yang mungkin saat itu menganggap rendah orang Samaria. Tapi orang Samaria ini tidak menaruh dendam. Orang Samaria ini tidak menaruh dendam. Justru dialah yang menolong orang yang kerampokan tadi. Ingat ya, orang Yahudi waktu itu tidak suka dengan orang Samaria. Dan karena menganggap rendah orang Samaria lah. Tapi saat itu orang Samaria tidak memikirkan tentang omongan orang-orang Yahudi. Tapi saat itu malah orang Samaria ini menaruh belas kasihan kepada orang tadi yang kerampokan. Terus ditolong, malah dibawa ke penginapan. Coba bayangkan, dia tanggalkan semua dendam. Dia tidak ada dendam sama sekali. Tapi dia mengasihi. Tuh, tadi Kak Erni bilang tidak simpan kesalahan orang lain. Artinya jangan ada dendam. Buang dendam itu.
tapi dendam ini diganti dengan rasa mengasihi. Gitu adik-adik ya. Jadi coba buka Imamat 19 ayat 18. Imamat 19 ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Tuh, coba. Tuhan Yesus sudah mengajarkan di situ. Jadi buang jauh-jauh dendam itu dan ubah dendam itu menjadi kasih. Dengan begitu kita bisa mengampuni. Tuh, tadi kayak ini tambahin lagi ya. Di Lukas 10 tadi ayat 27. Lukas 10 ayat 27. Jadi sebelumnya kita baca. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuh, dikatakan berkali-kali kan? Aduh, tadi di Imamat juga dikatakan seperti itu. Di Lukas 10 ayat 27 juga begitu. Sama, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuh, ya. Nah, terus, jadi ingat ya, Tuhan Yesus yang poin pertama, bagaimana kita bisa mengampuni? Yang satu, milikilah kasih Tuhan yang tidak pernah berubah. Ya, yang tidak pernah berubah. 2, tidak simpan kesalahan orang lain. Buang dendam dan ganti dengan kasih. Kayak ini ulangi. Bagaimana kita bisa mengampuni? 1, milikilah kasih Tuhan yang tidak pernah berubah. Artinya kita harus memiliki kasih Tuhan dalam hati kita. Apapun keadaannya yang menimpa kita, tetap kita harus mengasihi. Kita punya kasih sehingga kita bisa mengampuni. 2, tidak simpan kesalahan orang lain. Buang dendam dan ganti dengan kasih. Tuhan Yesus juga mengajarkan kita bagaimana kita harus mengampuni di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 22. Ayo kita baca sama-sama ya. Matius 18 ayat 21 sampai 22. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Wah, artinya apa itu? Artinya mengampuni tanpa batas dan sepenuh hati. Kalau cuman mengampuni, maaf ya, aku maafin kamu, tapi cuman di jabat tangan, di mulut, tapi nggak sampai hati, itu namanya bohong kan? Tidak sepenuh hati. Yang tadi Kak Erni bilang di Alkitab dikatakan Matius 18 ayat 21 sampai 22. Itu artinya mengampuni tanpa batas dan dengan sepenuh hati. Tuh. Jadi bagaimana kita bisa melakukan ini? Harus miliki kasih Kristus. Ya, adik-adik, bagaimana kita bisa mengampuni? Kita harus memiliki kasih Tuhan yang tidak pernah berubah. Kedua, tidak simpan kesalahan orang lain. Buang dendam, ganti dengan kasih. Dan Tuhan Yesus, dan apa yang diajarkan Tuhan Yesus dalam mengampuni? Ada di
Nah, adik-adik, itu tadi firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar yang dibawakan oleh kakak-kakak guru EHK hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar dapat adik-adik tanamkan dalam hati sehingga bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari dan nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup adik-adik. Sekarang kajian juga mau mengajak adik-adik semuanya untuk memberikan persembahan. Persembahannya boleh ditransfer ke nomor rekening berikut ini. Terima kasih adik-adik untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ya adik-adik, minggu depan kita akan kembali ibadah online jam 9 pagi. Dan tentunya masa corona seperti ini, adik-adik juga jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M. Yaitu yang pertama, selalu rajin memakai masker di luar rumah, rajin mencuci tangan, dan tentunya menjaga jarak. Oke adik-adik semuanya, bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.